Ustadz, saya mau nanya. Hmm. Tolong paparkan Hmm. apa ya, metode teori kelahiran Nabi Muhammad. Saya pengen tahu, Pak Ustadz. Teori kelahiran beliau maksudnya apaan? Maksudnya apaan? Maksudnya apa ini? Ya, Muhammad, siapa yang mengutus Dari Muhammad? Dari lahir. mana lahir Muhammad? Kalau kita berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran beliau pada masa beliau memang itu bagi umat Islam sangat penting untuk diketahui. Tapi saya mau tanya sebelum saya jelaskan, apa keuntungan saudara untuk mengetahui ini? Ya, saya mau bertanya sama Bapak. Emang Enggak, boleh, Pak? maksud saya apa tujuannya sementara pernahkah Anda berpikir untuk mencari tahu usia Yesus usia 13 tahun sampai 29 tahun? Dia Tuhan. Masalah saya pengen tahu seberapa sucinya Nabi Muhammad dalam Nah, kalau kepercayaan. begitu, kalau Anda mengatakan seberapa sucinya, tolong tunjukkan kepada saya orang sesamanya atau orang setelahnya atau ada dari kalangan kufur kafir yang bisa menunjukkan daftar dosa beliau. Silakan. Satu aja. Ya, saya tidak tahu, Pak. Pokoknya Nah, saya tidak ada. tanya bagaimana proses cerita kelahiran sang Nabi Muhammad yang Bapak percayai. Saya bertanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selayaknya manusia biasa. Dia punya ayah, dia punya ibu. Kemudian dia lahir menjadi manusia normal seperti biasa. Menjadi kanak-kanak, dibesarkan kemudian oleh pamannya dari seorang ayah yang bernama Abdullah, anak dari kakeknya bernama Abdul Muthalib, dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Abdullah ayahnya merupakan anak dari pemimpin satu suku yang besar di tanah Arab pada masa itu, yang disegani, dihormati dari kalangan penduduknya, yaitu suku Quraisy. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir di Mekah dibesarkan sebagai anak yatim lantaran sang ayah Abdullah wafat sebelum beliau dilahirkan. Apa hikmah ayahnya wafat sebelum dia dilahirkan? Agar supaya ketika dia besar tidak ada intervensi dari ayahnya terhadap hukum yang akan ia bawa. Lalu kemudian ketika dia lahir, dibesarkan kemudian beberapa tahun bersama ibu, Nabi Muhammad kemudian ditinggal oleh kakeknya Abdullah Muthalib, sehingga tak ada intervensi pengajaran dari kakeknya yang berpengaruh terhadap orang Arab pada masa itu. Rasulullah kemudian dibesarkan, lalu kemudian ibunya meninggal dunia. Kenapa ibunya meninggal dunia? Supaya tidak ada intervensi dari sang ibu kepada dia di dalam pengajarannya kelak, sehingga unsur penyampaian dari lisan beliau murni, itu berasal dari pencipta langit dan bumi tanpa ada tendensi nepotisme dan seterusnya. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkan saya sedikit, Bu. Satu-satunya manusia di atas muka bumi ini yang sebelum beliau wafat dia berpesan. Ini seorang presiden, seorang raja berpesan kemudian kepada umatnya pada saat itu, makamkan aku ketika aku meninggal di samping kuburan sahabat-sahabatku. Kenapa dia nggak minta kuburkan aku di sebelah istriku? Kenapa dia nggak minta kuburkan aku di sebelah anakku? Kenapa dia nggak minta kuburkan aku di sebelah ayah ibuku? Tetapi dia kemudian minta kuburkan aku bersama dengan para sahabat-sahabatku. Kenapa? Coba carikan saya satu manusia di atas muka bumi ini yang bisa melakoni hal seperti itu. Kita punya sahabat paling dekat, tapi kita tidak pernah berpesan untuk dikuburkan di situ bersama dengan sahabat. Ini minta dikuburkan kepada sahabat. Kenapa? Hikmahnya adalah bahwa setelah dia meninggal, pelanjut tongkat estafet amanat yang diberikan oleh pencipta langit dan bumi jatuh kepada para sahabat-sahabatnya.
Sahabatnya kemudian mendapatkan tempat curahan pengajaran Al-Quran untuk disampaikan kepada tabi'in, murid-murid selanjutnya, membuktikan bahwa kehidupannya Rasulullah bahkan sampai kematiannya pun mensiratkan kesempurnaan dan kesucian pengajaran Islam. Sanad penyampaian Al-Quran hingga sampai di kuburan pun Rasulullah masih memberikan sanad penyampaian kepada ilmu hikmah kepada manusia. Dia tidak dikuburkan di tengah-tengah keluarganya, Bung. Dia tidak dikuburkan di tengah kedua orang tuanya. Dia tidak dikuburkan di tengah istrinya. Dia tidak dikuburkan di tengah anaknya. Tapi dikuburkan kepada sahabat-sahabatnya yang telah melanjutkan risalah kenabiannya sehingga Islam sampai ke Indonesia. Itulah bukti bahwa Rasulullah, ajarannya, sahabatnya seia sekata, sehingga Islam tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh kekuatan apapun di atas muka bumi ini. Dikuburkan saja, ilmunya masih bersanad. Sekarang kalau diajarkan nih, yang mengajarkan 14 buku Paulus, kuburannya di mana? Ente leheng ente, di mana dikuburkan? Ente leheng ente. Siapa yang menerima pengajaran Paulus? Tidak tahu. Murid-murid Paulus siapa namanya? Lukas Markus. Murid-murid Lukas Markus siapa namanya? Tak tahu. Yang tidak tahu namanya ini muridnya siapa lagi? Tak tahu. Yang muridnya yang tidak tahu ini siapa lagi namanya? Tak tahu. Nah, terus kenapa sampai di Indonesia? Tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Tak tahu. Kalau di Islam sanadnya jelas dari Rasulullah sampai guru-guru kami, ulama-ulama kami, sekolah sampai di sana di Arab, kembali ke Indonesia, bacaannya pun kemudian sama sampai kiamat datang. Nah, itu hikmahnya, Bung. Oke, saya kira sampai di situ masih adakah? Sudah jam 3 soalnya. Jadi kesimpulan saya bahwa saudara, tak ada konsep dosa waris yang kemudian bisa Anda cocokkan masuk ke dalam pengajaran terjadinya penyaliban. Dosa waris hanya muncul sebagai karangan-karangan yang dicocok-cocokkan kemudian sesuai dengan selera pesanan dari Roma Yunani terhadap buku-buku Anda. Makanya kitab Anda itu disebut kitab kanonik. Padahal kalau Anda melihat nih ya, mohon maaf, Roma itu bukan firman Tuhan. Kenapa saya katakan Roma itu bukan firman Tuhan? Karena Roma itu berasal dari Paulus. Coba Anda baca Roma 1. Dari Paulus. 1 Korintus juga bukan firman Tuhan. Kenapa saya katakan bukan firman Tuhan? Dari Paulus. Filipi 1 dari Paulus. Kolose dari Paulus. Galatia dari Paulus. Filemon dari Paulus. Titus dari Paulus. Dan harus Anda pahami bahwa misalnya nih, 1 Korintus itu surat dari Paulus dan juga bersama dengan seorang rasul namanya Sontenes. Untuk orang-orang mana? Untuk orang-orang di Korintus. Jadi surat Korintus itu adalah surat yang ditulis oleh Paulus bersama dengan Sontenes untuk orang-orang Korintus, bukan untuk orang Indonesia. Filipi, ini juga adalah surat dari Paulus bersama dengan Timotius. Berdua mereka kerjasama antara Paulus dan Timotius menulis surat Filipi untuk orang-orang yang ada di Filipi, bukan untuk orang yang ada di Indonesia. Kitab Kolose. Kolose ini juga adalah surat Paulus bersama dengan muridnya Timotius, menulisnya berdua untuk orang-orang yang ada di Kolose. Tapi ada yang menarik. Dengarkan. Ada sebuah surat yang ditulis oleh Paulus dari dirinya sendiri bernama surat Filemon. Surat Filemon ini itu kemudian diperuntukkan untuk orang yang bernama Filemon. Jadi Filemon ini dituliskan oleh Paulus untuk seseorang yang bernama Filemon, di mana Filemon ini adalah orang yang tinggal di Kolose. Jadi bukan untuk orang Indonesia. Surat Filemon ini adalah surat pribadi untuk Filemon saja. Begitu juga kemudian untuk Titus.
Titus ini juga surat dari Paulus untuk seseorang anak yang bernama Titus yang tinggal di Antioquia. Jadi surat Titus itu bukan firman Tuhan, tapi murni adalah surat Paulus untuk seseorang saja bernama Titus yang ada di Antioquia. Ini yang harus Anda pahami. Sedangkan surat Efesus itu juga adalah surat Paulus untuk orang-orang kudus yang tinggal di Efesus, di mana mereka tadinya adalah penyembah dewa Yunani, yaitu dewa Artemis. Bukan untuk orang Indonesia surat Efesus itu. Kemudian apalagi surat-surat Paulus? Tesalonika itu juga dari Paulus. Kemudian Tesalonika ini bukan cuma Paulus sendiri yang menuliskan, mereka bertiga yang menulis. Siapa itu? Paulus, terus Silwanus, dan juga Timotius. Mereka bertiga menulis surat Timotius ini. Timotius ini. Mereka bertiga menuliskan untuk seorang yang tinggal di Tesalonika, di mana Tesalonika ini adalah kota yang berada di Yunani Utara. Ini lagi-lagi surat Tesalonika ini bukan untuk orang Indonesia. Kemudian surat Timotius, ini juga surat dari Paulus untuk Timotius. Siapa Timotius ini? Seorang manusia yang disebut sebagai manusia Tuhan. Jadi Timotius ini digelari adalah manusia Tuhan atau Tuhan manusia. 1 Timotius 6 nomor 11 di situ dikatakan anthropos theos, artinya manusia Tuhan. Jadi Timotius ini seorang uskup Kristen yang diperkirakan wafat di tahun 97 Masehi. Nah, Timotius ini adalah putra seorang perempuan Yahudi yang bernama nama mamanya, ya, bapaknya saya nggak tahu. Nama mamanya itu adalah Aunike. Aunike ini nama mamanya Timotius, sementara ayahnya dia adalah orang Yunani, tapi nggak jelas siapa nama ayahnya. Kemudian Timotius pada saat kecil itu tidak disunat. Paulus lah yang menyunatkan kemudian. Lalu kemudian diperintah Paulus agar minum anggur, jangan cuma minum air biasa. 1 Timotius 5 nomor 23. Paulus kemudian melantik Timotius ini menjadi uskup di Efesus pada tahun 65 Masehi, melayani kurang lebih 15 tahun. Jadi surat-surat Paulus itu bukan untuk orang Indonesia. Surat-surat Paulus 14 buku itu diperuntukkan untuk orang-orang tertentu, bukan untuk seluruh Kristen sedunia. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran diwahyukan untuk seluruh umat manusia agar manusia itu berpikir. Oke. Jadi setengah dari buku yang Anda kitabkan itu semuanya bukan untuk Anda, tapi untuk orang lain yang bukan firman Tuhan, tapi berasal dari Paulus. Surat Korintus dari Paulus dan Sontenes untuk orang-orang di Korintus. Surat Filipi dari Paulus untuk orang-orang yang ada di Filipi. Surat Kolose dari Paulus untuk orang-orang yang ada di Kolose. Galatia dari Paulus untuk orang yang ada di Galatia. Filemon surat dari Paulus untuk seseorang yang bernama Filemon, Apha dan Akripus. Dan Titus dari Paulus juga untuk seorang anak yang bernama Titus di Antioquia. Surat Efesus dari Paulus juga untuk orang yang ada di Efesus, penyembah dewa Yunani yaitu dewa Artemis. Dan Tesalonika dari Paulus juga adalah surat untuk orang Tesalonika yang tinggal di kota Yunani Utara. Timotius dari Paulus juga adalah surat untuk Timotius, di mana Timotius ini adalah seorang yang berdarah Yunani. Sedangkan surat-surat ini begitu masuk ke dalam gereja menjadi obat yang menjadikan kalian menyembah kepada Yudas, padahal surat-surat itu bukan untuk kalian. Saya kira begitu saudara-saudara yang saya kasihi. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan pada siang hari ini, kok siang pula, malam pula, subuh hari ini bisa mencerdaskan saudara, mengantarkan saudara kepada kebenaran, sehingga saudara-saudara semua bisa sampai kepada hidayah Islam, menyembah kepada Tuhannya Yesus,
jangan menyembah kepada manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib. Demikian akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah apiku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diambil alih, sahabat-sahabat. Saya bikin kopi campur masak aku dulu. Silakan. Saya nanya apa yang dijawab segimana ya. Sampingan tuh saya Pak Ustadz. Terima kasih lah. Udah tengah malam juga ini. Saya tadi cuma nanya bagaimana gimana bilangnya, susah kali pulanya. Bagaimana teori kelahiran Nabi Muhammad? Tadi Bapak Ustadz mengajarkan, memberitahukan kepada kita Nabi Muhammad lahir dari manusia dan menjadi manusia biasa. Padahal saya gimana ya Pak Ustadz? Nggak tahu, saya pernah dengar, cuman orang Islam yang membuat video tersebut atau kata-kata tersebut. Nabi Muhammad katanya mukanya silau, suci, gitulah ciri-ciri Nabi Muhammad. Tapi kok bisa dia mengajarkan kebenaran Allah yang dipercaya oleh Nabi Muhammad kepada manusia? Bagaimana caranya Pak Ustadz? Dan bagaimana Pak Ustadz Nabi Muhammad dikatakan suci? Tapi yang saya dengar doang, saya nggak pernah mendalami agama Islam. Bagaimana Nabi Muhammad dikatakan suci? Sedangkan Nabi Muhammad yang saya dengar menikah dengan wanita di bawah umur. Tolong dijelaskan Pak Ustadz. Terima kasih. Oke. Baik. Kalau ada seorang raja, ada seorang presiden kemudian menikah dengan seorang di bawah umur, apakah itu sebuah kehinaan? Kalau itu sebuah kehinaan, tolong tunjukkan dalilnya kepada saya. Silakan. Udah jauh kali nih pembahasan silam. Gimana ya ngomong sama bapaknya? Bapak menyamakan, bapak mengibaratkan Nabi Muhammad sama raja atau presiden. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu raja, dia presiden. Iya, saya nggak tahu Pak itu raja atau presiden atau apa. Ibaratnya betullah dia seorang raja. Kita tarik ke Indonesia ini Pak. Iya. Apabila presiden kita, siapa presiden kita sekarang, Jokowi atau Prabowo, nggak tahu saya. Apabila Presiden Jokowi menikahi anak di bawah umur, apakah akan menjadi contoh yang baik buat masyarakatnya? Dan apabila warga Pak Presiden Jokowi melakukan hal tersebut, apakah itu tidak akan dianggap dosa? Terima kasih. Oke, baik. Apakah budaya 1400 tahun silam sama dengan budaya sekarang ini? Karena yang saya tahu, orang Yahudi itu dibolehkan menikahi wanita 3 tahun 1 hari. Itu boleh. Sedangkan yang Anda bawa ini adalah berita hoaks. Berita hoaks yang tidak rasional. Kenapa? Syarat untuk ikut perang pada saat itu perang Badar 15 tahun. Baik wanitanya sebagai pelayan dapur maupun prianya sebagai prajurit. Tidak boleh, harus 15 tahun baru bisa ikut perang Badar. Nah, pada saat perang Badar, apakah Siti Aisyah ikut? Ikut. Pada saat perang Badar terjadi, apakah dia sudah menjadi istri Rasulullah? Belum. Berarti usia Siti Aisyah 15 tahun pun belum dinikahi Rasulullah. Lalu dari mana informasi itu? Kalau dia menikahi beliau 6 tahun. Dari Irak. Hadis itu dibuatnya di Irak. Bukan di Mekah, bukan di Madinah. Sementara Rasulullah hidupnya bukan di Irak. Hidupnya di Mekah, hidupnya di Madinah.
sulit saya mengetahui ajaran agama Islam ini. Oh sulit, Yang karena pernah ajaran Yesus aja Anda nggak tahu. Apalagi ajaran Islam. dengar dulu Pak, dengar dulu Pak. Gimana? Bapak Di luar mengatakan, perang Padang atau Islam? Bapak mengatakan Nabi Muhammad menikah dengan Hmm. wanita di bawah umur yang berusia 6 tahun karena difitnah oleh negara Irak. Betul ya Pak ya? Yang informasi itu datangnya dari Irak yang mengatakan Rasulullah menikah usia 6 tahun istrinya. Ya makanya sama aja sama yang saya bilang, Irak memfitnah Nabi Rasulullah gitu ya Pak ya. Irak Nabi Muhammad. memfitnah, Irak memfitnah gimana maksudnya? Irak itu negara. Ya makanya negara Irak memfitnah Nabi Rasulullah. Negara Irak. Ada seseorang yang tinggal di Irak yang menuliskan narasi itu kemudian, sedangkan Rasulullah di tempat beliau lahir, hidup, bergumul dengan umatnya, usia 15 tahun aja beliau belum menikahi Siti Aisyah. Oh, berarti dalam artinya Nabi Muhammad tidak betul Benar adanya menikah sekali. dengan menikah dengan anak di bawah Betul. umur ya Pak ya. Oke, sekarang Tapi begini. gimana? Dengar dulu Pak. Tapi gimana ya? Makanya saya bilang tadi saya sulit banget untuk mengerti sedikit pun dari Oke. ajaran agama Islam. Oke, baik. Gara-gara kenapa? Gara-gara kenapa? Mm-mm. Bapak mengatakan Nabi Muhammad tidak betul menikah dengan anak di bawah umur. Sedangkan yang saya lihat ini Hmm? eh, umat Apa tuh? umat Bapak mengatakan bahwa Nabi Muhammad boleh, tidak masalah buat Nabi Muhammad untuk menikah dengan anak di bawah umur berapa, istrinya berapa, tidak masalah. Nah, kalau di kitab saudara ada nggak batasan usia wanita dinikahi? Ada nggak? Meow. Ya kalau sama agama kita nggak ada. Nggak ada, berarti boleh nggak dalam agama Anda menikahi anak yang 1 hari? Ya boleh, cuman kan dosa Pak. Mana dalilnya? Coba tarik ke posisi Bapak. Mana dalilnya? Dosa Tarik aja. sesuatu itu, suatu perbuatan itu harus ada landasan penggarisannya. Mana dalilnya? Mana? Oh, saya tanya Tunjukkan. sama Bapak. Saya tanya sama Bapak. Bapak seorang ustadz. Hmm. Bapak seorang ustadz. Iya. Bagaimana apabila Bapak suka sama seorang bayi dan Bapak pengen menikahi seorang bayi tersebut? Dalam pemikiran Bapak ustadz, itu dosa apa enggak? Mana larangannya dulu? Ya kan saya nanya sama Bapak. Bapak posisinya seorang ustadz. Apabila Bapak dalam posisi tersebut, apakah itu dosa atau enggak? Dosa karena melanggar Al-Quran. Emang di Al-Quran ada ditulis? Ada batasan dalam Ya, Al-Quran berarti itu Nabi Muhammad ada. juga berarti Nabi Muhammad juga berdosa. Nabi Muhammad Mana percaya dalilnya sama- dia menikahi anak usia umur, monyet? Mana? Mana? Tunjukkan ke saya dalilnya mana? Mana monyet? Nyet, mana dalilnya dia menikahi anak usia umur? Mana? Ketawa, berdosa katanya. Mana dalilnya? Nah sekarang saya tanya samamu, berdosa ndak Yesus Tuhan kau itu memecahkan perawan Maria? Mencahkan perawan Maria. Iya. Dengar Pak, Hmm. dalam ajaran agama kita, kepercayaan kita, Hmm. Maria adalah makhluk ciptaan Allah. Iya. Terus Maria saya adalah tanya, makhluk. berdosa tidak Yesus memecahkan perawan Maria? Bapak dengar gak? Mau dengar gak? Kamu dengar nggak pertanyaan saya? Iya Bapak mau dengar gak? Saya mau jawab ini. Iya, silakan. Enggak. Dalam halnya Maria masih ciptaan dari Allah. Ya, terus Bukan apa itu bukannya? pertanyaannya. Apa pertanyaan saya dijawab apa? Mau Loh, susah banget. Mau menang sendiri atau gimana? Enggak tahu Loh, saya harus tanya jawab. apa, saudara tanya jawab apa? Allah, gimana saya bilang ya Pak? Tadi Bapak saya tanya. Saya gimana, tanya, Pak? berdosa tidak Yesus memecahkan perawan Tidak. dari seorang wanita? To the point, tidak. Kenapa bisa tidak? Gara-gara Maria juga menginginkan. Di mana Maria juga- menginginkan untuk hamil? Di mana? Maria berdoa agar diberi kuasa sama Allah.
Mana dalilnya? Kalau Bapak tanya sama saya, sebelumnya dari awal saya masuk ke sini, Pak, saya udah bilang sama Bapak, saya masih belajar, mari kita diskusi-diskusi sedikit. Malah Bapak doang yang ngotot dari tadi. Kalau Bapak tanya semua dalilnya, ya saya bukan kayak Bapak lah, Bapak yang hafal Kan memang semuanya, tapi tidak ada udah dalilnya. tahu. Kalau Nggak di garga kami di lagi. Al-Quran jelas sekali dalilnya pembatasan usia nikah. Gak boleh menikah di bawah umur, itu gak boleh dalam Islam. Dalilnya ada. Kalau di agama Anda tak ada batasan, tak ada dalilnya. Oh, Al-Quran surah An-Nisa ayat 6. 32. Ayat 6 juga. Ayat 20. Itu dalilnya jelas pembatasannya, tak boleh menikahi kemudian orang yang belum cukup umur balik. Wabatalul yatama hatta idza balagun nikah. Fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Itu enggak boleh. Nah, sedangkan di kitab saudara apa batasan usia umur nikah? Ada enggak? Enggak ada. Nah, sekarang oke, Anda mau belajar kan? Oke. ya, Pak. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi istrinya Siti Aisyah usia 6 tahun, maka takaran manusia hari ini Anda bawa Jokowi adalah tindakan pedofil. Betul? Betul. Nah, sekarang kalau orang mengidap penyakit pedofil, berarti korbannya bukan cuma satu. Yang namanya penyakit pedofil, setelah dia mendapatkan korban satu, dia akan mencari korban-korban yang lain. Yang ketiga, kalau ada orang yang kena pedofil, berarti ada yang menjadi korban. Kalau korban pedofil tidak mungkin menyayangi pelakunya. Kalau pelaku pedofil tidak mungkin dihargai oleh mertuanya. Pelaku pedofil tidak mungkin diterima oleh masyarakatnya. Faktanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dicintai oleh bangsa Arab, sangat disayangi oleh Siti Aisyah, bahkan satu-satunya wanita yang menghafalkan hampir seluruh gerak-gerik Rasulullah hanya istrinya Siti Aisyah alaihi salam radhiyallahu an. Jadi apa yang kemudian Anda jadikan tuduhan? Sedangkan korban pedofil, coba Anda sekarang, anak 6 tahun, Anda pegang tangannya, Anda ciumi, Anda buat nakal ke dia. Kira-kira kalau melihat Anda, apakah tidak berlari dan menangis? Menangis. Nah, apakah itu terjadi pada Rasulullah? Tidak. Justru Siti Aisyah sangat menyayangi suaminya, sampai-sampai 2000 kemudian hadis dia hafal. Bayangkan 2000 hadis kurang lebih. Satu-satunya wanita yang paling banyak menghasilkan hafalan-hafalan tentang hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti bahwa beliau bukan korban pedofil. Itu bukti bahwa beliau tidak nikah di bawah usia 6 tahun. Itu bukti bahwa apa yang diceritakan oleh ulama sejarah Islam, Rasulullah menikahi Siti Aisyah antara 17 tahun sampai 19 tahun baru serumah mereka. Jadi Anda mendengarkan tentang Islam itu dari orang-orang barat, orientalis barat yang membenci kepada Islam. Gitu loh Bang. Jadi kalau ada orang yang menjadi pelaku pedofil, menggagahi anak kecil, begitu dia keluar dari penjara, dia pasti cari lagi korban. Nah, Rasulullah seorang raja, seorang pemimpin negara, pemimpin umat, pasukannya sampai ribuan, puluhan ribu dia punya pasukan. Orang-orang cinta kepada dia, orang-orang sayang kepada dia. Kenapa justru yang diperistrikan itu adalah orang-orang yang sudah tak mampu berjalan, orang-orang yang cuma mau dimandikan, orang-orang yang cuma mau dipindahkan dari pembaringan ke pembaringan karena sudah tak bisa berjalan. Kenapa? Kenapa tidak menikahi anak-anak gadis yang ada pada saat itu? Satu-satunya wanita yang dinikahi dalam keadaan gadis hanya Siti Aisyah. Kenapa dia tidak nikahi banyak orang seperti Daud? Daud menikahi 600 wanita. Salomo menikahi ratusan wanita. Kenapa tidak seperti nenek-neneknya Yesus yang menikah sampai ratusan wanita? Kenapa? Padahal kerajaan beliau jauh lebih besar daripada kerajaan Daud. Kenapa beliau tidak melakukan itu? Kenapa? Oh, istrinya orang-orang tua semua.
dia ingin memandikan, tapi karena bukan mahram, harus dinikahkan supaya dia bisa merawat wanita tua tersebut. Dia nikahi janda tua, anaknya banyak. Kan ada pembatasan mahram. Rasulullah kemudian menikahi untuk menyatukan antara suku A dengan suku B. Dia nikahi satu di suku A, dia nikahi satu di suku B, supaya suku A dan suku B yang tadinya sering berselisih menjadi bersatu kemudian. Yakub memiliki 4 istri. Dari 4 istrinya kemudian, poligaminya kemudian melahirkan 12 suku besar dari Bani Israel, Bani Yakub. Apakah itu salah? Tidak, tak ada yang salah. Bahkan di dalam kitab Ulangan 27, terkutulah orang yang meniduri istri-istri bapaknya. Apa yang bisa kita tangkap di situ ketika ada dalil yang mengatakan terkutulah orang yang menikahi istri bapaknya, istri bapak, istri-istri dari bapaknya? Apa yang bisa kita terima dari pengajaran tersebut? Artinya, kalau Tuhan sudah mengatakan demikian, bahwa di Ulangan, bukan Keluaran, tapi di Ulangan 27, Tuhan sudah mengatakan terkutulah orang yang menikahi istri-istri dari bapaknya. Artinya Tuhan kemudian tidak melarang adanya orang yang beristri lebih dari satu. Terkutulah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa haruslah berkata amin. Artinya tak ada larangan kemudian dari Allah untuk poligami, dan tak ada kemudian larangan oleh Allah untuk mengatur pernikahan sesuai dengan syariat yang dibawa. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Oke? Ada lagi pertanyaan yang lebih berat dari ini sebelum saya pamit untuk yang kedua kalinya? Enggak, gue heran sama Kristen ini loh ya. Selalu dijadikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Padahal di zaman itu orang tuanya Aisyah sendiri menjadi walinya gitu. Kenapa Itu Anda dia, yang Bang, protes ya, sekarang bukan orang tuanya saya. sendiri? Ntar dulu Noah. Itu dia bang, bukan saya ya. Noah, ntar dulu. Baru masih ngomong orang. Itu loh. Kenapa? Kira-kira apa? Siapa yang lorong-lorong mereka ini? Sedangkan orang tua, karena tak Gimana itu ada aja? celah, tak ada celah untuk ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga dia mengada-adakan sesuatu yang tidak benar. Jadi mau nyerang Islam dari sisi mananya? Tak ada yang bisa diserang Islam itu. Maka ya titipan-titipan kebencian yang turun-temurun lah yang mereka simpan di otak mereka untuk menjauh dari Anda salah Islam. bang. Anda tidak boleh ntar dulu Noah. mengatakan. Ntar Enggak dulu. benar. Ini kan bukan Saya- topik Anda. Ntar dulu. Iya benar, tetapi ketika istilahnya abang mengatakan Kristen itu kan secara keseluruhan, kan nggak semua orang seperti itu. Jadi kalau ada Ya yang seperti ini, mayoritas lah. ya kalau ada yang seperti ini, mending ke namanya aja langsung ke individu, jangan dibawa-bawa ke Kristen, karena tidak semua manusia seperti itu. Bahkan dari pihak Anda sendiri juga ada kok seorang penghujat kan gitu. Siapa? Banyak kok penghujat kan gitu. Siapa? Ya banyak lah bang. Bukan. Mana? Yang saya tanya ini bukan menghujat. Pertanyaan ini maksudnya selalu ditanya Pertanyaan. berulang. Hampir setiap Kristen, ketika bertanya pertanyaannya pasti ini. Dan Iya, kita itu pertanyaan sudah seperti sering. itu tuh ujung-ujungnya jatuhnya ke poin penghujatan. Itu saya udah paham karena saya udah sering dengar pertanyaan-pertanyaan yang mencolok seperti ini. Terus siapa yang kami di sini? Siapa yang menghujat dari Islam? Bukan di sini mungkin ya, di tempat lain mungkin. Ya siapa? Ya, banyak lah itu bang, tapi namanya banyak Sebut namanya siapa? banyak user gitu. Ya siapa? Nggak tahu saya itu siapa orang. Loh, maksudnya- profilnya nggak jelas, namanya aja nggak Jadi- jelas gitu. Gimana sih kamu bro? Pak Ustadz nggak mau ngaku kalau umatnya nggak ada yang sebagian suka menghujat agama orang. Ya siapa? Ya siapa? Oh, berarti masuk Pak Ustadz situ agama sampean udah termasuk agama yang Bukan paling suci. agamanya, orangnya siapa yang menghujat siapa? Nggak Iya, tahu oke. Pak, karena profilnya nggak jelas, namanya user aja, user sekian.
Ya gimana kita mau tahu Udah siapa? berapa Kristen masuk penjara gara-gara menghujat? Udah berapa? Mau nggak tahu kita bang. Nggak Karena tahu. kita, Yang penting, karena kita yang nggak mau penting, tahu. Karena kita bukan yang bangsa penting, yang seperti itu ya, manusia seperti itu. yang penting belum berapa saya dengar pendeta atau pastor yang masuk penjara gara-gara menghujat agama Islam. Tapi kalau yang saya dengar agama ustadz atau apa sebagainya, wah udah ini udah gimana ya bilangnya, Siapa? ah, Siapa? Kamu ini ngomong kok ngomong doang sih. Siapa? wah Ustadz Ustaz Abdul Somad ini, tadi yang apa yang salah dengan pernyataan Ustaz Somad? Tunjukkan ke saya, apanya yang salah? saya Apa yang tanya salah? dia ditangkap polisi enggak? Dia Ya, ditangkap karena polisi nggak enggak? ada kesalahannya. Ya maksud saya dia ditangkap polisi enggak? Tidak, bagaimana mau ditangkap sementara kesalahan tak ada? Oh, Apa kesalahan beliau? Tunjukkan. Kalau ada kesalahan beliau, saya yang Anda tangkap, jangan beliau. Saya nanggung kesalahannya di penjara. Apa kesalahannya? Coba tunjukkan ke saya. Coba. udahlah. Ya. Oh itu kasus Mana sih kamu ini, bro? itu Diskusi kan kok. orang kampung saya itu bukan baru ya. Itu kasus Sultan Somad itu kemarin sebenarnya gini, kalau dari segi tempat dia benar karena apa? Karena dia berdakwah di dalam masjid ya. Itu benar, tetapi kalau dari segi dakwahnya itu seperti apa namanya? Menimbulkan ujaran kebencian karena gini. Yang dia sampaikan itu mengenai salib. Apa yang ada di salib itu? Setan-setan katanya. Itu salah. Karena kalau mau berdakwah Salah ya silakan bagaimana? saja berdakwah. Tapi yang didakwakan ya mengenai Islam saja. Kenapa harus dibawa-bawa ke Islam juga agama lain? membahas salib, di Al-Quran juga membahas salib. Lagian nih saudara-saudara, Ustadz kami itu ditanya tentang siapa yang ada di salib itu kan. Tapi benar, Iya kan? 1000 kali gitu pun bang. Tapi itu kan ujaran kebencian namanya. Loh, kebencian pula. Sekarang Kebencian Imamat lah, Bang. 19 Karena nomor Indonesia 4. ini negara demokrasi, bukan negara Islam. Itu yang abang harus pahami. Loh, Jadi jadi maksud Anda dibalik-balik. gara-gara Anda kami harus membatasi diri ngajarkan agama kami gitu? Sekarang gini, itu bukan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bang. Lah ini bukan terlepas daripada salib itu milik Kristen, Kalau tidak. abang mau, kalau salib itu abang nggak usah Itu pura-pura kan ngeles. pertanyaan. Loh, Salib itu sekarang udah kenapa jelas-jelas kitabnya orang Kristen. Yahudi melarang membuat patung? Kenapa? Bisa tanya saya. Kenapa? Ini kan dalil di dalam kitabnya orang Yahudi, coba Anda baca. Jangan kau berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kau membuat bagimu dewa tuangan, akulah Tuhan Elohimmu. Artinya jangan kau bikin patung salib. Anda nggak paham sampai situ? Salib itu bukan patung, bang. Loh apa? Lalu apa itu pahatan? Apa itu? Dewa yang dituangkan kemudian. Dewa itu Tuhan kan? Tuhan yang dituangkan dalam aja pahat. saya gabungkan jadi 2 bisa jadi salib kok. Keluaran itu bukan itu yang ditanya. Yang dimaksud di sini adalah salib. Keluaran 20 nomor 4 nomor 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit dan di atas, atau yang di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepada yang beribadah kepada yang, sebab aku Tuhan Elohim adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, keturunannya, dan ketiga dan keempat dan seterusnya. Keluaran 20 nomor 23. Jangan kau membuat di sampingku Tuhan perak juga Tuhan emas, jangan kau buat bagimu. Keluaran 23 nomor 24. Apalagi itu bunyinya? Banyak pokoknya. Jangan. Haruslah kau musnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala. Mereka harus kau romukkan sama sekali. Keluaran 34 nomor 17. Jangan kau buat bagimu Tuhan tuangan. Kenapa Tuhan melarang itu? Ulangan 4, 16 sampai 19. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, berbentuk laki-laki atau berbentuk perempuan, yang berbentuk binatang yang ada di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di bumi, atau berbentuk ikan yang ada di laut. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit sehingga
apabila engkau melihat matahari, bulan, bintang, sentara langit, engkau sesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepadanya. Jangan justru diberikan Tuhan Elohim segala bangsa, seluruh apa yang ada di kolong dunia ini sebagai apa yang ada pada mereka. Ulangan 5. Tapi ya, salib itu bukan patung, Bang. Patung itu kan pahatan yang menyerupai benda-benda sekitar seperti makhluk hidup, ya benar, hewan kah atau manusia atau ikon-ikon. Patung itu apa sih? Patung itu apa? Patung itu pahatan, Bang, menyerupai bentuk-bentuk manusia ataupun Kalau hewan. salib itu bukan patung. pahatan. Hah? Salib itu bukan pahatan. Bukan. Salib itu bukan pahatan, Bang. Orang abang tinggal ambil kayu satu sama kayu satu, abang ikat jadi bentuk tanda tambah, udah seperti salib. Nah, yang dimaksud guru saya salib Emang? situ adalah patung. Kalau dia Ulangan bilang patung, 27 berarti nomor kan dia salah. 15. Yang dia maksudkan Terkutuklah salah. orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, satu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang Salib mendirikannya itu- dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Salib itu bukan patung, itu yang harus Anda mengerti juga. Gitu. Salib itu patung, Bung. Gimana patung? Patung itu kan kalau nggak bentuk hewan, manusia. Kalau tidak ada Yesus di situ, itu bukan patung, boleh. Tapi kan di salib itu ada Yesus. Iya, jadi Patung lah. itu kan bukan Yesus, Bang. Tapi, Cuman salib aja, nggak ada Yesusnya. lah, apa-apaan sih lo? Apa-apaan? Ya, apa-apaan. Ya memang salib doang kok, tanda seperti tanda tambah gitu. Lah yang kan dimaksud Yesus, yang dimaksud pertanyaan itu kan bukan ke Kristen. Ini berbicara mengenai patung. Salib itu patung. Salib itu bahasa Arab loh. Anda harus tahu itu. Bukan bahasa Yunani loh itu salib. Itu bahasa kami loh itu. Bahasa apa? Loh, bahasa salib itu bahasa apa kalau di dalam kitab saudara itu salib? Bahasa apa itu? Nggak, bahasa Indonesia, Bang. Bahasa Indonesia pula. Pandai-pandaian kau ini. Jadi Salib bahasa itu apa? bahasa Al-Quran. Apa coba? Dalam Al-Quranul Karim dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 157. Hanya ada di dalam Al-Quran kata salib itu. Tak ada dalam bahasa Yunani. Oke. Wa ma qatalu wa ma salabu. Salib. Nah di kitabmu mana kata salib? Tunjukkan kepada saya. Ada enggak? Dalam bahasa Yunani. Ada enggak? Nah, Salib itu, ya dari bahasa Yunani, Bang. apa bahasa Yunaninya? Apa bahasa Yunaninya? Apa bahasa? Hah? Stauros. Stauros berarti bukan salib. Makanya jangan-jangan ikuti ajaran Islam. Hanya Islam yang menyebut kata salib itu lewat kitab sucinya. Kristen ikut-ikutan nyebut salib. Itu nggak berasal dari bahasa Yunani kuno, Bang. La haula wala quwata illa. Baca Matius 16, Bung. Matius 16 berbicara apa di situ? Terkait berbicara mengenai kitabmu itu apa yang dibahas di sana. Jangan ngarang bebas lah. Diskusi sama kita tuh yang sedikit beretika pakai ilmu. Kita nggak ngarang bebas kok. Saya nggak ngarang bebas. Iya, lalu mana kata salib dalam bahasa Yunani itu mana? Maksud saya kalau kata salib itu berasal dari bahasa Yunani. Lah, apa bahasa Yunaninya salib? Tauros. Lucu ente ini. Lucu loh. Assalamualaikum. Loh, kok Lucu ente. Assalamualaikum. Saya tanya kata salib itu berasal dari mana? udah di luan, Bang, peradaban Yunani daripada Arab. Nah, Itu yang harus sekarang Abang kalau tahu. lebih duluan bahasa Yunani daripada bahasa Arab, di dalam bahasa Arab Yunani disebut apa salib itu? Gimana? Di dalam bahasa Yunani disebut apa? Tauros. Nah, Tauros kan? Lalu kenapa di Indonesia di kitabmu disebut salib? Ikut siapa? Tapi sudah diterjemahkan. Lu.
Parah orang ini, parah. Namanya diterjemahkan, Bang. Katanya tadi kitabmu itu kamu katakan lebih duluan. Oke, kita hargai lebih duluan kitabmu kan. Kau katakan lebih duluan kan. Nah, lebih duluan kitabmu ini disebut apa di situ? Tauros katanya. Oke, kalau berbicara Tauros, berarti kitabmu harus Anda pertanggungjawabkan. Gunakan kata itu. Namanya Kenapa Anda tidak gunakan? Kan sudah diterjemahkan untuk mempermudah orang Indonesia memahami. Nah, astagfirullahaladzim ya Allah. Sama ya seperti Karim. Al-Quran, Bang ya. Kenapa harus ada terjemahan bahasa Indonesianya? Enggak nyambung ente ini. Sekarang gini, Bung. Gini. Sekarang gini. Mari kita rujuk ya. Kita rujuk ya. Ya, iya. Al-Quran bahasa Arab. Janganlah bahasa Arab karena itu bahasa tua. Al-Quran aja dulu. Duluan mana bahasa Indonesia dengan Al-Quran? Bahasa Arab lah, di luar lah. Nah, berarti kata salib yang ada di Indonesia ini berasal dari kata mana? Ya dari kitab dari kitab pertama bahasa Yunani, Bang. Nauzubillah. Kalau dari kitab pertama berarti harusnya mengatakan Stauros, atau kalau mau di Indonesia kan Taurus. Kalau Anda ingin mengindonesiakan Stauros, yang Bang. Stauros kan? Stauros kan? Ya, Stauros. Stauros. Yunaniku ini. Begitu ada Stauros, itu artinya apa? Stauros itu artinya apa? Bukan Kayu. Taurus, Bang. Iya, Stauros saya tahu. Kalau Anda ingin Indonesiakan sebut aja Taurus, kan gitu. Ya, itulah artinya ya kan, salib kan gitu. Loh, salib itu bahasa Arab, Cak Ayu. Itu bahasa Arab. Yang ada muncul di Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabu. Jadi gini, sorry, maaf ya. Gini, ini aku bukan menghina atau mengejek ya. Ini hanya perbandingan. Jadi seandainya itu ada di Al-Quran, sorry ya. Berarti apa Anda bilang itu dari bahasa Arab gitu? Maksudnya? Gak nyambung ente. Apa sih dari tadi pusing gua dengerin lo? Kok pusing? Anda lucu. Kata salib itu murni berasal dari Al-Quran, bukan dari Bible. Astagfirullahaladzim. Bible menggunakan kata Stauros. Itu salib itu dari Al-Quran. Kalau di kitab saudara namanya Stauros. La haula wala quwata illa billah. Ini sengaja memperbodoh dirinya ini supaya Banjuma emosi. Enggak. Anak kayak gini. Memang mereka tak berakal. Dari dulu mereka itu sama-sama semua. Pokoknya selama mereka masih menyembah Yudas, selama itu juga mereka tak pernah berakal. Itu intinya di situ. Gitu Bang Handi. Iya, terorganisir sekali bahwa tujuan mereka itu gimana supaya diskusi belagak bego gitu loh. Padahal sebenarnya otaknya ngerti. Iya, 1 Korintus 4:10 kan memang dikatakan situ mereka bego. Sabar. Kenapa Gabriel? Kenapa? Bang Hendy Selebes, selamat pagi Bang Hendy Selebes. Bang Juma. Pagi. Boleh saya bertanya Bang Juma, Bang Hendy Selebes? Iya, silakan. Sekarang saya tanya kepada Bang Juma dan semua teman-teman di dalam sini. Sekarang ini Muhammad sudah di surga atau belum di surga? Belum ada manusia di surga hari ini. Oke, baik. Terus Yesus pun tak ada di surga, dia nyangkut Di langit. di langit, dia nyangkut. Nggak apa-apa, yang penting kan sudah di langit. Terus Kalau Muhammad ini apakah sudah di langit atau masih di dalam tanah dia? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, jangan kau menyangka
bahwasanya orang yang mati di dalam Islam itu mati, mereka hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah. Oke? Jadi dia posisi di mana ini? Masih di langit atau di Dia mana? di alam barzah, sama dengan manusia yang lain yang telah meninggalkan dunia ini. Dia di alam barzah, sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Karena memang Nabi Musa di alam barzah juga, Bang Juma. ya jelas. Lalu di mana? Di Katanya surga. di langit. Waktu Tuh. Isra Mi'raj Muhammad naik ke langit, katanya ketemu dengan Nah, Musa di itulah langit. makanya saya katakan tadi kan. Saya kan ajarin tadi, jangan kau menyangka orang yang mati di jalan Allah itu mati, mereka hidup. Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 69 yang menerangkan itu kepada kami. Jadi kami itu kemudian sadar betul bahwa orang yang mati di dalam jalan Allah itu mereka tidak mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jelas itu. Maksudnya yang jelas ini Bang Juma, Musa ini di langit atau masih di alam barzah dia? Mereka Musa semua orang yang sudah hidup itu di alam barzah. Tunggu, alam barzah ini maksudnya di langit atau Bisa bukan di langit? jadi di langit, bisa jadi kita nggak tahu alam barzah itu di mana. Karena itu adalah pembatasan kemudian antara alam kehidupan manusia dan alam akhirat. Jadi alam barzah itu berada di tengah antara alam dunia, alam surga, alam akhirat. Itu alam barzah. Jadi barzah itu bukan langit ya, begitu? Kita nggak tahu. Alam barzah itu adalah alam tempat berkumpulnya orang yang sudah meninggalkan dunia ini. Ya, dengar Itu dulu. alam Dengar, gaib. dengar dulu. Maksudnya begini. Kan menurut perjalanannya Muhammad waktu Isra Mi'raj, dia kan mendapatkan Musa, Abraham di langit, bukan di alam barzah. Berarti alam barzah itu bukan langit. Dari mana Anda mengatakan itu bukan alam barzah? Dari kitabmu sendiri. Loh, kalau Perjalanan alam Isra Mi'raj, tidak Isra Mi'raj, tidak kan sudah dikatakan tadi wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Ya kan? Mereka tidak mati. Mereka hidup di alam yang berbeda dengan kehidupan kita. Langit itu yang mana maksud saudara sih? Yang ada pesawat itu? surga. Surga bisa deh. Ini nenek wajar tuh. Iya, begini. Maksudnya saya cuma kita yang jelas saja barzah ini apakah langit atau bukan. Kalau kau tidak tahu, makanya kau bertanya. Oke, saya Yang kau tanya sok samamu. Saya tanya samamu. Alam barzah itu di mana? Alam barzah itu di alam maut, bukan di langit. Loh. Di malam maut dia. Di mana itu alam maut itu di mana? Alam maut itu ya di bawah tanah. Oh, di bawah tanah. Ya, Di bukan di bawah langit. Bukan di langit. Ya, Nah, kalau dia di bawah tanah hidup nggak? hidup tapi di bawah tanah, bukan di langit. Oh, kayak cacing gitu. Jadi kau sudah tahu kan Zuma kan bahwa barzah Apa itu itu? bukan langit, betul tidak? Alam barzah itu tak ada yang tahu, sota. Begini Zuma, Kenapa? kan di kitabmu dikatakan bahwa Musa, Abraham itu ada di langit bukan di alam barzah. Jadi beda, betul tidak? Saya tanya, Bahlul dasar pemakan uang negara bodoh Bahlul. Sok-sokan pakai baju pramuka sini. Rugi negara kasih makan kau Bahlul. Bertanya tapi dia menantang. Jadi alam barzah itu alam roh yang ditemukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Itu kan yang mempertemukan Allah, bukan mereka janjian. Wahai Nabi Muhammad, mari kita bertemu. Tidak, Allah yang mempertemukan mereka. Itu di bawah kendali kita.
Dasar keparat. Di atas langit katanya. Di atas langit. Bagi abang-abang semuanya. Iya, pagi. Ya, Pak. Jadi di sini saya mau bertanya, kan? Anda dari mana dulu? Saya dari Sumatera Utara, Bang. Kristen apa bukan? Mau Saya kemana? Kristen. Ya. Kristen masih menuangkan Yesus gitu. Ya, gimana sih? Dibilang iya juga, iya. Dibilang enggak, kadang enggak juga. Loh, gimana sih? Kok Jadi nggak saya di sini mau bertanya. Iya, enggak, tapi sebelum Anda bertanya, diperjelas dulu. Ya, Maksudnya Kristen yang menuangkan Yesus ya gitu ya. iya, iya. Oke. Silakan. Jadi di sini saya mau bertanya, kan di dunia ini ada sekitar 3.000-an agama lebih. Kalau memang ada Tuhan, Tuhan yang mana gitu? Maksudnya apa ini Bang Andi? Saya ulang ya, di dunia ini ada 3.000 agama lebih. Iya, Kalau ada Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan mana? Apa itu pertanyaan? Apa ini bahasa Indonesia apa nih? Coba diulang. Ya, Tuhan yang mana yang mau dipercaya gitu? Kan ada 3.000-an lebih gitu. Ya Tuhan itu cuma satu, pencipta langit dan bumi. Ya, Yang satunya itu yang mana, Bang, gitu? Yang Tuhan. Kan ada 3.000 lebih. Ya yang Tuhan aja disembah, jangan yang bukan Tuhan. Ya, Anda sendiri menyembah siapa? Yesus, Tuhan enggak dia? Tuhan. Tapi dia manusia. Tapi dia manusia. Tapi kan saya bilang Yesus. Ya tapi Yesus- kan dia manusia. Anda mengatakan dia Tuhan, tapi ternyata dia manusia. Gimana Ya itu? kan saya bilang di dunia ini ada 3.000 lebih agama. Tuhan yang mana? Kan saya bilang. Yang jelas Tuhanmu sudah gugur karena dia bukan Tuhan. Dia kan manusia. Benar nggak? Agak iya benar sih, cuman kan agak payah juga jelasinnya gimana. Emang kamu bisa membuktikan Yesus bukan manusia? Bisa buktiin Yesus bukan manusia? Emang saya bilang ada tadi kayak gitu. Kalau Kan tadi saya nanyanya kan ada Iya, 3.000 dijawab. agama lebih. Kan? Tuhan itu kan ada jawabannya, Mak. Tuhan itu satu. Sepanjang mau 10.000 ke agama di muka bumi ini, kalau agama itu tidak menuhankan Tuhan yang satu itu, ya agama itu nggak benar. Seperti yang kau anut, Tuhanmu adalah manusia, bukan Tuhan beneran. Itu jawabannya tadi. Paham? Kurang paham saya maksudnya. Tuhan saya bukan. Tuhan Anda itu manusia. Ya, terus Sembahan Anda itu manusia. Sudah pasti bukan dia Tuhan. ya terus kan satu lagi ada yang juga yang mau saya tanya. Di Al-Quran orang si abang-abang ini semua kan ada tertulis Tuhanmu untukmu, Tuhanku untukku gitu enggak? Kurang Enggak. lebih begitulah. Agamamu untuk. Nah, iya agamamu untukmu, agamaku untukku gitulah. Iya. Ya, terus kenapa gitu saling ngata-ngatain gitu entah gimana gitu. Ya berarti kan ajaran saya ya terserah saya dong mau gimana gitu. Iya, memang betul. Ini kan ajakan ayat itu muncul ketika kemudian Nabi kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak oleh orang Yahudi dan Nasrani untuk menyembah Tuhan mereka, untuk mengikuti kemudian sembahan mereka. Lalu kemudian Allah mengatakan, ya bagimu agamamu, silakan kamu beribadah sesuai dengan agamamu, kami beribadah sesuai dengan agama kami. Nah, masalahnya sekarang adalah agamamu ke-Islam-Islaman, meniru-niru agama Islam supaya menyesatkan umat Islam masuk ke agamamu. Makanya muncul dialog-dialog kayak begini supaya orang tahu
tahu mana agama yang diajarkan oleh setan, mana agama yang diajarkan oleh Tuhan. Begitu maksudnya. Paham bro? Paham, tapi ya begitulah ya, orang si abang nyembah Tuhan orang abang, saya nyembah Tuhan saya gitu. Ya udah. Silakan sembah Yudas sampai mati, nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Iya, nggak apa-apa bang. Mau saya sembah siapa juga, yang penting itu kepercayaan saya. Iya. Iya, silakan. Yuk. Ya udah. Ya, Makasih bang. iya, sama-sama saudara. Kenapa pagi ini kok rata-rata yang naik kayak gini-gini semua ya? Lucu tapi menggemaskan. Lucu, menggemaskan. Lucu-lucu semua. Pagi ini doang. Bukannya tiap hari kayak gitu yang naik. Begini loh ya teman-teman, dari dulu kita itu mengatakan gini loh. Kalau belum mampu, jangan masuk di room Kristen dulu. Satu. Nanti kalau sudah kelabakan, kembali kepada kami-kami ini berkeluh kesah dalam momen-momen yang bukan pada tempatnya. Kedua, kalau sekiranya orang lagi berargumentasi, ya tunda dulu lah mengucapkan salam. Tunggu spasi dulu lah, kan gitu. Oke? Oke, Bang Andi, thank you. Tadi kan Banyuma agak serius membahas itu bagaimana mengkanter Oten yang kabur. Nah, itu harus sampai ke endingnya dulu. Tiba-tiba naik mengucapkan salam, memindahkan topik dengan curhat atas penderitaannya masuk di Komal Oten, kan gitu. Itulah tadi yang saya cut dulu, sabar dulu gitu. Kan itu intinya tadi. Enggak dilarang kok mengucapkan salam. Coba kalau Ustadz Abdul Somad lagi ceramah, sudah masuk topiknya, tiba-tiba Anda datang terlambat, teriak, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz." Kira-kira gimana, apa yang terjadi? Ya buyar lah konsentrasinya orang. Apalagi kalau orang itu tidak terlalu konsentrasi ya kan. Ya itu. Bisa lupa tadi ngomong apa ya saya kan gitu. Lupa. Jokowi lagi sedang berbicara kebangsaan untuk misalnya presiden tentang kebangsaan ini. Tiba-tiba ada peserta undangan yang telat. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Presiden." Pantes nggak? Ya nggak bagus. Nggak bagus. Itu wajib menjawab salamnya gitu loh. Kan itu sih intinya tadi. Jadi mohon maaf kalau saya kadang-kadang mengkat gitu loh. Sabar aja dulu. Ya coba sekarang silakan naikkan, waktunya panjang nih. Nah itu sih intinya. Oke. Saya tadi sama Pak Ardiansa, sama Pak Desugi itu sebenarnya juga mau bicara. Tapi karena Bang Juma sedang ada pematerinya begitu, sambil saya tulis-tulis juga. Oh ini lo jawabannya, ini lo ayatnya, ini lo datanya, kan gitu. Itu. Kira-kira itulah. Mungkin ada kesalahan yang perlu saling memaafkan. Mas Daniel, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini kebetulan Bang Andi izin ya. Saya ketemu Bang Ardiansa nih. Tempo hari kan saya nanya sama Bang Suma, kebetulan ada Bang Suma ya. Tentang mualaf center ataupun
api di Sulawesi Tenggara. Kebetulan saya kan di Sulawesi Tenggara ini bang. Saya katanya Bang Ardi yang tahu ya, kalau nggak salah. Di sana ada Stanley juga. Iya, saya udah janjian sama Stanley. Ya. Dia dekat dari rumah saya di kampus baru dia kalau Stanley. Terus apa masalahnya bang? Mau kenal-kenalan sesama para mualaf ya, insya Allah. Iya, masya Allah. Iya, betul. Untuk memperkuat bagaimana keyakinan kami yang sekarang yang begitu indahnya ya. Masya Allah. Ya nanti kalau Bang Stanley ada insya Allah saya ke sana. Saya juga ada WA dia. Ya itu aja Bang, semua izin ya, cuma itu aja. Cuma Bang Ardian saya mungkin jauh dari perangkat. Ya lanjut Bang semua, abang-abang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih pada abang kita, saudara kita, pendeta Jan Cimumek yang dengan setia menemani kita di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Begitu juga adik saya di FUM API ya, Apologet Islam Indonesia, tumben nongol di sini. Dinda Ardiansa, Bang Andi Selebes, dan juga host kita, terima kasih. Dan yang terlebih penting kemudian adalah semua netizen API di bawah Apologet Islam Indonesia. Begitu juga yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan Komal ini. Terima kasih channel Zulkifli Mebas, Andi Selebes, dan juga channel dari Ahik Sugi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa jadikan sebagai acuan belajar ke depannya untuk membentengi akidah umat Islam agar dijauhkan dari hal-hal yang bisa menjatuhkan iman kita menuju kepada kekufuran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kami di atas ini hanya bisa mendoakan teman-teman, semoga apa yang menjadi cita-cita antum semuanya, cita-cita yang baik, niatan yang baik, usaha yang baik, bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjelang bulan suci Ramadan, kita diberikan kesehatan lahir dan batin untuk kemudian menjalani tugas kita sebagai orang yang beriman, berpuasa sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan kembali kepada apa yang disampaikan Bang Handi barusan. Teman-teman yang ingin ikut tarawih buka bersama silakan. Yang ingin berpartisipasi, kita akan umumkan nantinya dia setiap malam siapa yang kemudian ingin beramal jariah untuk memberikan penghargaan kepada imam kita yang akan menjadi imam masjid kita esok hari pada saat tarawih. Begitu juga yang menceramah, karena kita harus memberikan penghargaan kepada mereka. Mereka jauh-jauh datang, kemudian menghafalkan Al-Quran untuk kita, lalu kemudian menjadi pemimpin sholat kita, dan menjadi orang yang kemudian bagian daripada umat Rasulullah yang menjalankan kemudian apa yang menjadi cita-cita kita sebagai umat Islam untuk menjadikan agama ini sebagai agama yang bercahaya di atas muka bumi, khususnya di Indonesia. Untuk itulah kemudian nanti kita akan berlomba nih. Kita berlomba siapa yang akan memberikan infak sedekah kepada imam kita yang memimpin salat tarawih setiap malamnya di Masjid Nur Maulida. Biar lebih meriah lagi ya teman-teman. Begitu ya Bang Handi? Iya Bang Zuma, boleh aku nambah dikit gak? Iya, silakan. Iya, aku kan ada di chat juga nih sama mungkin netizen atau mungkin oten yang nyamar gitu kan. Dia bilang ngata-ngatain kok butuh dana gini-gini kayak gitu-gitu. Orang kan mau salat tarawih. Jadi aku boleh nambahin sedikit nggak menjelaskan. Jadi kayak ini kan bulan puasa ini pertama kalinya Masjid Nur Maulida mengadakan tarawih, terus buka puasa bersama, mungkin kita sahur bareng bersama gitu kan. Kemudian juga masjid kita ini kan berada di atas gunung nih, jauh dari masyarakat. Kalau kayak kita kan yang berada di tengah komplek gitu, beberapa masyarakat kayak kita ada kegiatan yang setiap mau buka puasa tuh ada
ada jadwal-jadwalnya untuk memberikan sebagian rezekinya sudah dijadwalkan oleh pihak masjid kan gitu. Nah, karena kita mungkin jauh dari masyarakat, makanya dari situ kita menggunakan dana tersebut untuk teman-teman yang akan datang kayak gitu, berbuka bersama di masjid kita, sahur bersama di masjid kita, seperti itu ya teman-teman. Bukan begitu Bang Zuma? Iya, jadi gini, sedikit Bang Andi. Kalau masjid yang tinggal di kompleks, ya tentu tidak diadakan seperti ini. Kenapa? Karena setiap saat orang datang sholat, mereka berimpak bersedekah di sana. Masjid kita itu bukan di perkampungan, bukan tinggal di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Masjid kita itu kemudian tidak seperti di masjid-masjid lain ada saldo yang diumumkan tiap hari Jumat. Di sana kita tak ada. Karena ini bukan masjid yang berada di kompleks perumahan. Kalau di tempat kita coba, yang menurunkan buka puasa besok hari dari keluarga ini, benar nggak? Benar nggak teman-teman? Betul. Benar kan? Ya. Biasa dalam sehari itu kalau misalnya kompleksnya besar, yang menurunkan menu buka puasa itu kan ada sampai lebih 10 orang bahkan 20 orang kan gitu ya? Ya. Nah di tempat kita, di masjid kita itu nggak ada loh. Kalau di sini kayak di kompleks saya ini kan setiap hari diumumkan yang akan bertugas memberikan besok untuk menu buka puasa keluarga Bom, keluarga Herdi, keluarga ini. Sore sebelum buka puasa mereka datang tuh membawa menu buka puasa. Nah sekarang di masjid kita yang mau datang membawa menu puasa siapa? Habis itu teman-teman datang mau buka puasa di sana. Lah, itu pergi berpuasa bukan buka puasa di sana berarti. Karena di sana tidak ada yang datang mengantarkan menu. Itu masjid di atas gunung, teman-teman. Itu loh. Nah, kenapa kemudian imamnya ya kita hargai imam kita jauh-jauh datang untuk menjadi pemimpin sholat, untuk ceramah di tempat kita. Masa sih orang antar galon aja ke rumah kita bisa kasih mereka memberikan mereka penghargaan. Masa imam memimpin kita ke surga masa susah kali sih? Betul. Kan gitu ya. Jadi tolong jangan selalu negatif lah dalam hal-hal seperti ini. Lagian juga ini kan mengenai akhirat dan untuk kita sendiri. Bukannya kita mau bagaimana, enggak. Masa yang kayak gitu-gitu aja diprotes, salah sih? Ini masjid. Di sana itu nggak ada ada warga yang tinggal di sekeliling itu kecuali dengan kru yang ada di wisata. Nah, kru yang ada di wisata itu juga anak yatim piatu loh. Tak ada ayah, tak ada ibu, mereka semua itu yang ada di situ. Nah, sekalian juga ikut berbuka puasa dengan kita gitu loh teman-teman. Tolong dipahami ya. Dan kita juga nggak maksa. Oke? Betul. Paham sampai situ ya? Nah gitu dong. Jadi kok misalnya malam ini misalnya ada yang berimpang untuk buka puasa. Nah teman yang ada di sana, anak-anak yang ada di sana, panitia yang ada di sana, kita serahin dananya, mereka belanja pada saat buka ya kita buka sama-sama. Begitu maksudnya. Pada saat tarawih, imamnya begitu pulang kita kasihlah apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada imam kita. Begitu aja kok repot teman-teman sekalian. Nah sekarang kalau misalnya di kompleks kita juga dihilangkan menu kuenya ke tempat berbuka, ya pasti ada cara lain kecuali teman-teman saya yang mendengarkan ini mau datang ke Masjid Nur Maulidah bawa kuenya, silakan aja. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jakarta, dan dari Kalimantan, Sumatera. Bang Suma, besok saya ke Makassar bawa menu buka puasa. Ya silakan dengan senang hati. Gitu loh. Ongkos pesawatnya berapa, bolak-balik berapa. Lucu, tapi dapat pahalanya kan gitu ya. Betul. Teman-teman sekalian. Niatnya juga sekira udah, begitu Bang Andi. Iya, niatnya juga udah dapat pahala kok. Yang jelas di sana itu lokasinya jauh dari pasar. Iya. Jadi
Namanya gunung. Iya, mobilisasi untuk semua ini membutuhkan waktu. Jadi untuk itu jangan sampai benar kata Banyu, orang mau buka puasa sampai di atas gunung adanya pohon. Kan gitu ya, sama kelinci yang masih hidup main-main di taman. Yang gitu. Ya, semoga dipahami ya. Dan sebenarnya ini teman-teman ya, saya sebenarnya Banyuma sebenarnya ogah saya memulai mengumumkan ini. MMCI dan masyarakat sekitarnya MMCI sanggup, kami dari API sanggup begitu. Cuma kami terbuka untuk beramal jariah. Kan itu intinya ya Banyuma ya. Iya benar. Ya itu. Kan ajakan saya seperti pesantren keluarga kan. Betul. Datang, pasang tenda, nginap di sana, sahur di sana. Iya kan? Cukup Buat netizen bijaksana juga kan? Di Makassar bisa datang, kita nginep bareng di Iya. Hobbit, Rumah Hobbit, silakan datang, nginap di tempat kita, Zuma. sahur bersama kita. Sambil nunggu sahur kita bisa diskusi. Gitu. Kita ada wifi kok. Kalau misalnya teman-teman ada wifi, bawa aja wifi-nya ke tempat kita. Wifi bisa kok, yang penting ada ini. Ada apa San? Datanya. Ada paketnya gitu loh. Bisa kok live di sana. Yang penting ada paketnya. Gitu loh teman-teman. Baru itu. Janganlah berpikiran negatif. Oke, terima kasih kepada Bang Zuma yang tidak pernah bosan-bosannya, tidak pernah lelah-lelahnya untuk menyampaikan kebenaran Islam. Semoga Bang Zuma sehat selalu. Amin ya Dan Rabbal juga Alamin. terima kasih kepada Kanda Handi yang selalu standby untuk menjadi moderator di FUM API dan Pak Dance Mumek. Terima kasih buat juga teman-teman API, Laskar API dan netizen yang untuk tap-tap layarnya, tetap komen-komen di bawah. Semoga kalian diberikan rezeki yang melimpah dan kesehatan. Demikian untuk live kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.